Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Krisna. Di sini saya akan mempresentasikan mind mapping saya tentang analisis dampak lingkungan. Analisis dampak lingkungan merupakan kajian atas dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha atau kegiatan. Kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang sistem dan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Sistem pemasaran destinasi pariwisata adalah suatu kesatuan yang terdiri dari komponen atau elemen yang saling berhubungan secara sinergik sehingga tujuan pemasaran destinasi pariwisata tersebut tercapai. Bisa dilihat pada gambar tersebut, itu adalah sistem pemasaran destinasi pariwisata. Kemudian pengelola destinasi pariwisata dalam usaha memasarkan destinasinya akan selalu dihadapkan oleh tantangan lingkungan yang mempengaruhinya. Lingkungan tersebut disebut dengan lingkungan pemasaran destinasi pariwisata. Lingkungan pemasaran destinasi pariwisata itu dibagi menjadi dua, yaitu lingkungan eksternal dan lingkungan internal. Lingkungan internal yaitu dibagi menjadi tangible resource, kemudian ada intangible resource, dan juga marketing organizational capabilities. Kemudian lingkungan eksternal dibagi menjadi dua, yaitu makro yang menyangkut politik, ekonomi, sosial, teknologi, peraturan, dan juga ekologi. Kemudian eksternal mikro yaitu menyangkut pelanggan akhir, perantara, pesaing, pelengkap, dan juga pemasok. Kemudian ada pun sifat dari lingkungan pemasaran destinasi pariwisata yaitu volatility, kemudian ada uncertainty, kemudian complexity, dan ambiguity. Dilanjutkan dengan perilaku pelanggan destinasi pariwisata. Perilaku pelanggan destinasi pariwisata ini dibagi menjadi tiga, yaitu sebelum berkunjung, pada saat berkunjung, dan setelah berkunjung. Ketiganya tersebut dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi perilaku pelanggan yaitu yang pertama perilaku internal yaitu ekonomi, waktu, jenis kelamin, usia dan generasi, kondisi fisik, dan juga pengalaman. Kemudian untuk faktor eksternalnya yaitu pilihan destinasi, citra destinasi, produk destinasi, teman, kerabat, keluarga, dan juga situasional. Pendekatan lain dalam memahami perilaku pengunjung adalah dengan melihat perilakunya menggunakan pendekatan proses pembelian. Menurut Morrison, ada 7 tahapan perilaku pengunjung. Yang pertama yaitu ada pengenalan kebutuhan, kemudian mencari informasi, kemudian mengevaluasi, kemudian konsumsi, kemudian evaluasi setelah membeli, dan yang terakhir adalah mengingat dan berbagi. Kemudian pelanggan atau pengunjung juga memiliki 5 tahapan dalam perilaku pembelian yang disebut dengan visitor path. Adapun visitor path itu yaitu aware, kemudian appeal, kemudian ask, act, dan juga advocate. Dalam berwisata, pengunjung juga memiliki tahapan perjalanan pengunjung atau yang sering disebut dengan visitor journey. Yang pertama dari visitor journey yaitu ada dreaming, kemudian yang kedua ada planning terlebih dahulu, kemudian ada booking, kemudian ada experience, yang terakhir yaitu sharing. Dan selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang riset pasar dan pemasaran destinasi pariwisata. Perbedaan dari riset pasar dan riset pemasaran yaitu yang pertama, riset pasar itu merupakan kecenderungan pasar, perilaku pasar, besaran pasar, segmentasi pasar, dan target pasar. Sedangkan riset pemasaran yaitu mencakup efektivitas pemasaran, evaluasi pemasaran, sikap dan perilaku merek, kemudian pengujian konsep, dan juga kepuasan dan loyalitas. Adapun proses riset pasar dan pemasaran yaitu yang pertama mendefinisikan permasalahan dan tujuan, kemudian menentukan desain penelitian, kemudian menetapkan sumber daya, kemudian memilih teknik pengumpulan data dan menyiapkan instrumen, kemudian baru kita bisa mengumpulkan data. Setelah mengumpulkan data, kita kemudian menganalisis data, dan kemudian setelah menganalisis menyiapkan laporan penelitian, dan yang terakhir mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi. Sekian presentasi singkat dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan. Om Santi Santi Santi.